Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa ارزقنا زيارته وافتح لنا العلم يا ذا الجود والنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى انصرنا ضد العلماء وانصر جميع ولاة الدين في الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى انصر ما ضد العلماء وافتح لأرضنا فتحا كما العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب صل على الهادي وسعته وانصر به الدين والإسلام والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Karni Hermawan selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Al-Qara Ustaz Mulyadi selaku Sahibul Bait, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah taklim, pengajian kaum bapak yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan di malam Jumat yang mulia ini masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke majlis ini. Mudah-mudahan kumpul kita, duduk kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mudah-mudahan melimpah kepada seluruh keluarga beliau, para ahli bait, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan juga insyaallah melimpah pada seluruh
umat beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya berikan waktu untuk bisa hadir dalam ta'lim ini. Karena mohon maaf, biasanya setiap kali dihubungi sama pengurus pengajian selalu ada halangan, terkadang bentrok, sehingga sudah cukup lama juga saya nggak hadir di pengajian Bapak ini. Alhamdulillah pada malam hari ini berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bermuajah bersama. Bapak, saudara jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa hidup kita ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki, hakikatnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah sudah sampaikan kepada kita bahwa kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Ada ujian yang kelihatannya enak, ada ujian yang gak enak kelihatannya. Kalau lagi bokeh, orang punya duit, itu ujian bukan? Iya. Kalau lagi banyak duit, ujian. Pilih yang mana? Pintar ya. Miskin, larat, dangsak, itu ujian dari Allah. Kaya raya, banyak duit, berkah, itu juga ujian dari Allah. Tapi kalau kita disuruh pilih yang mana nih dua-dua ujian ini, pasti pilihnya ya yang kaya, banyak duit. Enak kali semua ujian juga. Menurut logika kita, menurut pemikiran kita, enak kali gitu. Ya, jadi kita sebagai manusia kan punya kelemahan ya. Jadi menurut kita itu enak, menurut kita belum tentu menurut Allah, dan belum tentu juga kita tahu masing-masing akibatnya apa. Oh kalau kaya begini, kalau miskin begini ya. Gitu. Tapi malam ini saya nggak mau ngomongin itu ya. Karena itu sensitif masalah seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah ada bapak-bapak, saudara sekalian, ujian yang ada di sekitar kita, dekat dengan kita, bahkan selalu berdampingan dengan kita, yang betul-betul menguji keimanan, akhlak kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Atau siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat bahwa sesungguhnya ada istri-istrimu atau anak-anakmu yang menjadi aduwwan lakum, musuh bagi kamu sekalian. Ini udah kalimatnya udah berat. Jadi ada keluarga kita itu sebetulnya menjadi musuh. Bahkan dalam ayat-ayat fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Saya ulangi. Dalam bahasa Al-Quran,
Fitnah itu adalah artinya ujian. Kadang suka disalah artikan. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ada ayat dalam surah Al-Baqarah. Kedua, al-fitnatu akbaru minal qatli, ada al-fitnatu asyaddu minal qatli. Itu diartiinnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu salah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sering nggak dengar kalimat ini? Nah, itu salah. Salah kalau kalimat itu dibuat untuk menerjemahkan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Itu kalau terjemahnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, itu salah, keliru. Tapi kalau Bapak saudara mau pakai fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, bukan menerjemahkan ayat itu, ya terserah. Fitnah di situ apa artinya? Kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, apa maksudnya fitnah itu? Fitnah kan menuduh orang melakukan yang dia tidak kerjakan, itu kan fitnah. Dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, bukan itu maksudnya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam ayat al-fitnah artinya adalah perbuatan orang-orang Quraisy yang mengganggu Nabi. Misalnya Nabi mau ke masjid dikasih kotoran, dibikinin lubang, dikasih cangkangin, ya. Perbuatan itu asyaddu minal qatli, dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Jadi orang-orang dulu itu yang ngalang-ngalangin Nabi berdakwah, itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Nah itu ya, saya ingin jelaskan itu ya. Jadi jangan sampai nanti berdakwah al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita nggak boleh fitnah orang, ngaco jadi itu. Ayatnya apa? Dua-duanya benar tapi nggak sinkron. Nah dalam ayat ini, annama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah, ujian. Ya ujian ya buat Nabi. Nah, saya ingin spesifikasi pada malam hari ini. Salah satu yang menjadi ujian bagi kita adalah istri kita. Punya istri, Pak? Udah berapa tahun? Ada yang udah 30 tahun. Ada baru 2-3 tahun ya. Masih cinta sama istrinya? Cinta itu hilang, Pak. Cinta itu bisa hilang. Jadi kalau Bapak makin tua, itu rasa cinta sama istri makin hilang. Ya nggak apa-apa ya. Karena cinta itu lebih terorientasi kepada nafsu. Makin lama sama istri makin gak nafsu. Ya jujur aja, bener nggak kira-kira? Pak Muni. Gini ya. Kita selalu mendoakan kalau orang berumah tangga itu doanya Pak. Mawaddah, sakinah, rahmah. Pertama mawaddah kan, mawaddah itu cinta, nafsu. Itu hilang Pak. Sakinah, nanti tenang. Terakhir rahmah. Rahmah ini gak hilang. Rahmah itu kasih sayang. Jadi lama-lama nanti sama istri, sama suami, kalau tua itu bukan cinta, tapi sayang. Ya. Jadi Bapak kalau masuk angin dikerokin sama istri mau kan kerokin, itu bukan karena cinta, karena kasihan. Iya enggak? Bapak mijitin istri Bapak yang sakit ya, sudah umur 60 tahun. Itu bukan karena mawaddah, tapi karena rahmah, sayang, kasihan. Jadi orang yang tiap hari sayangnya,
Itu yang nggak bakal hilang. Ya itu nggak salah. Maka lama-lama boleh jadi suami istri, mohon maaf ya, nggak lagi berhubungan badan misalnya. Ya emang udah nggak ada nafsu. Ya. Mungkin istrinya juga udah nggak mau. Ya nggak apa-apa. Itu kan alami aja. Kalau bapaknya masih nafsu, istrinya udah nggak nafsu, ya kawin lagi. Saya apa? Emang boleh. Saya ngomongin hukum. Nggak boleh begitu. Ini ya hukum yang susah dimengerti oleh ibu ini ya. Seharusnya perempuan-perempuan itu istri-istri tidak boleh menafikan hukum Allah. Salah satu hukum Allah adalah membolehkan poligami. Itu boleh, bukan wajib ya, boleh. Tapi kalau dia nanti menolak, ingkar, dia mengingkari hukum Allah. Dosa itu. Gak boleh. Jadi seakan-akan poligami itu gak boleh. Ya itu gak boleh. Anu hukum Allah. Boleh. Untung gak ada mama ini. Maksudnya begitu. Ibu supaya paham. Kalau anjing terus Pak bisa lagi Pak. Kalau jadi ibu bilangin gitu kan. Ambil poin lagi gitu. Ini babnya apa nih mau bahas ini? Ya, bukan jodoh kawin lagi. Dalam Al-Quran tuh nggak ada perintah kawin Pak, nggak ada perintah menikah, banyak nggak ada. Nikahnya berapa ya bolehnya? 4 ya. Ini yang orang jarang tahu masalah ayat ini. Jadi ketika Allah memberikan nikahlah bangkihum atau balamun sama saruba 2, 3, 4 itu kalau orang zaman sekarang nambahin apa ngurangin istri zaman sekarang? Nambahin ya, nambahin kan? Ada istri 1, 2, 3, 4 tuh nambahin. Ayat ini sesungguhnya turun dulu itu bukan nambahin, ngurangin istri. Karena dulu ketika Islam belum masuk, istri orang kafir Quraisy itu ratusan, puluhan. Ada punya istri 50, 90, semakin kaya dia, semakin banyak istrinya. Ketika Islam masuk, pangkihu nikailah 2, 3, 4. Itu yang istrinya puluhan dicerai-cerai. Dia pilih 4 yang terbaik. Kurangi nambah ya? Kurangi. Fa'ilam ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil, 1 aja. Tapi bagi orang sekarang dimanainya nambah. Yang pilihnya 1 ya. Jadi hakikat ayatnya nggak dibahas. Ayatnya turun untuk kurang istri waktu itu, supaya jangan punya istri sangat berlebihan. Nah, makanya ada ujungnya fawahidah 1. Kali lagi. Ya, kalau jadi. Nah ini ya, Bapak sekalian, kadang-kadang istri kita itu jadi ujian buat kita. Ujian apa ya? Salah satunya adalah mulutnya. Mulutnya. Ya, ini kan gak ada istri ya, diam aja. Sekarang kita ngomongin istri. Begini ya Bapak sekalian ya. Karena saya itu seringnya ceramah sama ibu-ibu, ngajarin rumah tangga, begini ya, perkawinan. Di bapak-bapak tuh jarang dibahas. Bapak-bapak ngajinya dikit. Misalnya masalah akhirat, apa, ibarat. Tapi masalah rumah tangganya nggak pernah dibahas. Iya, jarang-jarang. Nah, salah satu ujiannya ini, kita kadang ngelihat istri kita ini banyak lebihnya, banyak kurang. Sekarang makin lama bukan makin banyak kelebihannya ya, misalnya lah ini mungkin banyak kurangannya ya. Jangan-jangan itu salah pandang kita. Banyak misalnya kita lihat istri kita tuh kekurangannya, cerewet lah,
galak lah, protektif lah, sini nggak boleh, nggak boleh. Berarti istri yang sayang suami. Dalam surah Nisa Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Boleh jadi kamu membenci istrimu itu nggak suka sama istri. Misal bapak lagi nggak suka sama istri itu, bersabarlah. Allah. Fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi, mungkin saja kita tidak menyukai sesuatu yang ada dalam istri kita itu. Wa yaj'alallahu khairan fihi khairan katsira. Padahal Allah jadikan di situ kebaikan yang sangat banyak. Tapi kita nggak tahu. Jadi kita dalam ayat lain kita nggak boleh membenci sesuatu, karena boleh jadi sesuatu itu sebetulnya baik buat kita, termasuk istri kita. Ya. Orang wanita cewek banget, misalnya begitu. Pernah dengar nggak cerita? Ada orang yang mengadu kepada Sayyidina Umar. Ya pernah dengar lah ya, sering cerita. Ada orang yang pengen ngadu kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah itu Khalifah yang paling galak, paling tegas. Dan kan orang setan ketemu Khalifah Umar kabur. Setan. Jadi pengen ngaduin istrinya di rumah cewek banget ya, ngomong kasar gitu. Dia pengen ngadu pada Khalifah. Ketika dia sudah minta izin, diizinkan oleh Khalifah, dia datang ke rumah Khalifah Umar. Dia bertamu, mengamati sekelilingnya, terus terjadi sesuatu di sana. Terus dia minta izin pulang lagi. Ketika dia pulang lagi, dipanggil oleh pembantunya Khalifah. Coba itu orang panggil lagi, terus balik lagi, kenapa? Belum ngomong apa-apa, udah pulang saja. Tadi pengen ketemu katanya. Akhirnya dia cerita, ya Khalifah, saya sebetulnya ingin mengadukan tentang istri saya pada Anda. Istri saya itu galak, cerewet. Tetapi ketika saya lagi bertamu, ternyata istri Khalifah saya dengar juga sama. Ketika ada tamu dia ngomongnya kencang ya. Ya nggak tahu, mungkin ngomel-ngomel juga ya. Dia dengar, tahu. Nah, sama bahaya bener sama gue ya. Tapi dia nggak ngomong sama Khalifah ya. Akhirnya kalau dia mau ngadu kan nggak enak, dia balik lagi pulang. Sebetulnya begitu Khalifah. Terus bagaimana saya menyikapi ini? Khalifah jadi istrinya seperti itu ya. Dia tanya kenapa Khalifah diam aja. Khalifah Umar menjawab, istri kita itu orang yang udah masakin kita, nyuciin kita, merawat anak-anak kita, yang menjaga hawa nafsu kita supaya tidak diumbar kemana-mana, ditimpain ke dia. Semuanya ditanggung oleh istri kita. Bagaimana bisa saya marah sama istri saya? Udah banyak kerjaannya, udah banyak tanggung jawabnya, kata Khalifah. Itu jawabannya. Salah seorang Syekhul Islam, guru besar, Syekh Muhammad Al-Qayrawani. Beliau itu ulama besar. Tapi istrinya, ya pokoknya istrinya bukan orang baik-baik. Murid-muridnya tahu semuanya. Istrinya tuh orangnya seperti, ya nggak pantas lah jadi istrinya kiai, nggak pantas. Tapi bukan berarti dia nggak sholat, bukan itu ya. Kejelekannya bukan begitu, bukan nggak sholat, bukan nggak. Kata-katanya kasar, nggak sopan apa gitu. Sehingga para muridnya itu bilang ke gurunya, ya Syekh, kenapa nggak engkau ceraikan aja itu dia, istrimu itu? Banyak loh perempuan ngantri ya, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang soleha-soleha, yang pantas jadi istri tuan guru. Apa dia bilang? Saya ini udah dikasih nikmat oleh Allah, sehat badan, harta yang cukup, ilmu yang cukup. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya cobaan untuk menggugurkan dosa-dosa saya
dengan memberikan istri seperti ini. Kalau saya cerai, boleh jadi nanti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih buruk lagi. Nah, gitu ya. Jadi untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi beliau menganggap istri yang seperti itu nguji kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Oke, kalau saya tanya Bapak, kita maunya pengen istri yang soleha, yang cantik, yang rajin, macam-macam semua ya. Pengen punya istri gitu? Ya. Emang kita siapa? Pertanyaannya, kita siapa? Sehingga mendapatkan nikmat yang kayak gitu, kita siapa? Kayak kita bukan siapa-siapa ya. Enak bener hidup kita ya. Belepotan dosa, tapi pengen punya nikmat yang kayak gitu ya. Isi yang seperti itu. Ya. Banyak cerita dalam kisah para nabi dan rasul, istrinya model-model begitu. Istrinya Nabi itu, bahkan istri Rasulullah, itu juga sama. Ada yang seperti itu. Bukannya buruk lisan ya. Yang kadang suka ngeselin Nabi. Bahkan Allah suka tegur istri beliau. Nah, sehingga kata Imam Ghazali, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. As-sabru ala lisanin nisa, sabar terhadap omongan yang menyakitkan dari seorang perempuan, istri maksudnya. Mimma yumtahanu bihil awliya. Itu adalah salah satu cobaan para wali Allah. Ya, jadi wali Allah aja dicoba dengan kasih istri yang model begitu. Jadi kalau Bapak punya istri yang omongannya ngeselin ya, kasar, ya mudah-mudahan enggak. Ya, jadi dosanya gugur Pak. Kitanya sabar nih, asobur kitanya sabar. Sabar itu apa tuh ya? Enggak ngebales. Ya ngatain kita dasar lagi brengsek. Lu yang istri brengsek, jadi dua-duanya brengsek. Jadi keluarga brengsek. Itu emang nyakitin. Begini Pak masalahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu suami itu pemimpinnya istri. Jadi kalau ada sisi yang begitu, boleh jadi sebetulnya itu juga ada campur tangan kesalahan kita. Pernah ngajarin istri? Pernah nasihatin istri? Pernah ngajak istri ngaji? Itu boleh jadi salah kita juga. Istrinya awam. Dia ada campur tangan kesalahan kita di situ. Jika punya istri model begitu, ya, maka Rasulullah bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Enggak boleh seorang suami membenci seorang istri karena ada satu akhlak yang jelek. Maka carilah sebagai pengobatnya akhlak istri lain yang bagus. Maksudnya gini, kalau dia cerewet, kita gedek banget sama cerewetnya ya. Misalnya. Cari sesuatu dalam istri kita, kebaikannya yang kita suka. Emang si biniku mencerewet ya luar biasa, tapi masakannya enak. Tapi sama anak, open, gitu ya. Sama rumah, rapi, misalnya begitu ya. Jadi kita ngelihat ada kebaikan akhor yang lain pada istri kita. Sehingga kita enggak yang itu diabaikan. Udah agak budak lah ya. Yang penting kita dari mana-mana datang, makanan udah rapi. Kita mau kemana-mana pakaian udah beres. Gitu. Kita pergi kemana-mana anak-anak dijaga. Gitu. Jadi lihat lagi kepada dia, kholqon radiya minha akhwat. Akhlak lain yang kita senang sama istri kita. Nggak bisa istri kita tuh kita minta 100% sesuai dengan kemauan suami. Emang siapa kita? Itu nanti bidadari di surga adanya.
bidadari yang kita punya sekarang, apalagi keluaran tahun tahun 4000. Iya. Jangan ngarep yang sempurna ya, nggak bisa. Ini saya lagi ngajarin kita ya sebagai suami. Apa tuh begini Pak ya, ibadah kita rajin, ya, sholat kita bagus, tapi kepada istri jelek. Jangan gitu. Anak-anak kita lihat di rumah, bapak saya ini orangnya rajin ibadahnya, tapi yang emak galak banget. Itu anak lihat Pak. Jadi akhirnya jadi jelek. Bapak-bapak yang soleh-soleh ini ya, begitu pulang ke rumah menjelma jadi orang yang gak soleh. Nah, jangan begitu. Nah, jadi Allah sudah kasih kita rambu-rambu, bahkan jalan keluar kalau kita mendapatkan hal seperti itu. Ya, jadi apa Pak obatnya? Sabar, sabar Pak Munir. Iya, sabar. Kita pasti setiap orang, setiap suami punya karakteristik istri masing-masing yang jadi ujian buat kita. Ya kalau saya ngomong sama para istri ya lain lagi omongannya. Saya nggak ngomongin ini. Ya kalau saya sama istri ngomongnya lain lagi, bab yang lain. Supaya mereka jangan begitu sama suami. Dosanya begini-begini ya. Dia kan akur tuh ya. Ngomong sama istrinya begini, sama suami begini. Klop di rumah. Ada istri yang suka ngomelin laki, yang suka cerita sama suami, jadi sadar, oh iya nggak boleh ini. Kan begitu. Itulah yang disebut nanti sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang di rumah tangga. Ini bukan lagi ngajarin bapak ya, lagi introspeksi diri masing-masing. Ya saya begini Pak, jangan sampai ada KDRT di rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya KDRT itu singkatannya keharmonisan dalam rumah tangga, jangan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, boleh tuh KDRT itu ya, di keharmonisan, kemesraan dalam rumah tangga. Jadi semua sebetulnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyirus shabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Ulangi, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hebat-hebat Bapak-bapak. Saya baca satu ayat bisa nerusin. Itu jarang-jarang kalau Ustaz baca ayat itu jarang-jarang bisa nerusin, tapi ayat ini luar biasa. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ya, 154 misalnya. Oh yaitu orang-orang bersabar itu orang-orang yang setiap kali dapat musibah mereka berkata inna lillah, sesungguhnya ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah, bukan kita yang ngatur. Kalau bapak nanti satu saat maaf ya, karena istrinya model begitu sampai keluar omongan saya cerai kamu misalnya, talak. Yakinkah nanti akan dapat istri yang lebih bagus dari dia? Belum tentu. Yakinkah kita akan dapat istri yang lebih soleh dari dia? Belum. Boleh jadi kata imam tadi itu, kata guru tadi itu, saya akan diuji yang lebih buruk lagi. Nauzubillah. Jadi sabarin aja yang ada kan ya. Sampai akhir hayat kita. Emang itu dapatnya ya, terima bela ya, nggak usah komplain. Ya ini jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya di pada istri juga begitu. Gimana? Udah?
Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ini masalah pribadi sebetulnya ya. Tapi dalam Islam itu semua urusan sudah diatur. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Apapun urusan kita kembalikan kepada agama. Ada solusinya. Nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri. Nggak bisa kita memutuskan sendiri. Ada hukum Islam, ada syariatnya. Karena sudah lengkap agama kita ini. Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sudah aku sempurnakan agama. Sempurna udah. Bapak mau jadi suami yang bagaimana, jadi istri yang bagaimana, anak yang bagaimana, caranya semua sudah diatur oleh Allah. Nggak ada yang ngarang-ngarang dalam agama Islam. Jadi kita sudah ada patokannya, sudah ada undang-undangnya. Tinggal lihat saja. Tinggal mau nggak kita menjalani. Itulah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, kesempurnaan beragama. Ya, jadi agama kita itu luar biasa. Jadi semuanya ada solusinya, ada syariatnya, ada aturannya. Kita tinggal ikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, tunjuknya, kekuatan hati agar bisa menyikapi apapun ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Saja yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.